Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Bertemu lagi dengan saya dalam video aksi nyata modul 1.4 submodul 1.4.A.9 oleh Alpopan NPD calon guru penggerak 8 Kabupaten Muara Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Kali ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Modul budaya positif mencakup beberapa konsep kunci yang harus dipahami untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Berikut adalah penjelasan singkat tentang konsep-konsep tersebut. 1. Perubahan paradigma belajar. Konsep ini mengacu pada perubahan cara pandang terhadap proses belajar. Paradigma belajar yang positif mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan pada guru. Siswa dianggap sebagai subjek belajar yang aktif, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. 2. Disiplin positif. Disiplin positif mengacu pada pendekatan yang memperhatikan kebutuhan siswa dan membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Disiplin positif bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga tentang memberikan penghargaan dan membangun hubungan yang saling menghargai satu sama lain. 3. Motivasi perilaku manusia. Konsep ini mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia seperti kebutuhan dasar, lingkungan, dan pengalaman masa lalu. Motivasi perilaku manusia harus dipahami agar guru dapat memotivasi siswa untuk belajar. 4. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia mencakup kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar siswa dapat belajar dengan baik. 5. Posisi kontrol restitusi. Konsep ini mengacu pada cara guru memberikan sanksi dan penghargaan. Posisi kontrol restitusi mengedepankan penghargaan dan restitusi, bukan hukuman. 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengacu pada keyakinan yang dimiliki oleh siswa tentang kemampuan mereka untuk belajar. Di sini, guru harus membangun keyakinan kelas yang positif agar siswa merasa percaya diri dalam belajar. 7. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi mengacu pada hubungan antara guru, siswa, dan orang tua siswa. Dalam segitiga ini, kita harus membangun hubungan yang baik antara siswa dengan orang tua agar siswa tujuannya dapat belajar dengan optimal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemaparan setelah membahas mengenai budaya positif. Pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan membahas mengenai pengalaman dan pembelajaran budaya positif. Modul budaya positif membahas beberapa konsep kunci yang dapat diterapkan di kelas dan atau di rumah, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut adalah pengalaman dan pembelajaran yang dapat diambil setelah menerapkan konsep-konsep tersebut. A. Perubahan paradigma belajar. Pada poin ini saya belajar bahwa pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan kebutuhan individu
ternyata dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. B. Disiplin positif. Pada poin ini, pengalaman dan pembelajaran budaya positif, saya belajar bahwa pendekatan disiplin yang positif dapat membantu siswa memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan memotivasi mereka untuk berperilaku yang lebih baik. C. Motivasi perilaku manusia. Saya belajar bahwa motivasi merupakan faktor penting dalam perilaku manusia, dan saya yakin bahwa memahami kebutuhan dasar siswa sangat membantu atau dapat membantu meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran. D. Kebutuhan dasar. Pada poin ini, saya belajar bahwa kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman, rasa memiliki, dan rasa dihargai haruslah dipenuhi agar siswa dapat belajar dengan efektif. E. Posisi kontrol restitusi. Pada poin ini, saya belajar bahwa memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. F. Masih dalam pengalaman dan pembelajaran budaya positif. F. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pada poin ini, saya belajar bahwa dengan membangun keyakinan dan hubungan yang positif antara siswa dan guru, ternyata sangat signifikan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, sekaligus dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih baik. Kita lanjutkan pada segmen selanjutnya, yaitu segmen terakhir, dokumentasi webinar Zoom meeting pengalaman pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya sebagai pembicara menyampaikan materi tentang pengalaman pembelajaran. Diskusi sangat interaktif, terjadi tanya jawab dalam proses webinar Zoom meeting ini. Ada diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber. Diskusi belajar berjalan dengan sangat baik. Banyak sekali feedback dari peserta tentang pengalaman pembelajaran. Baiklah, akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan, segmen kesimpulan atau slide kesimpulan. Berdasarkan uraian slide-slide sebelumnya, dapatlah disimpulkan dalam menciptakan budaya positif, guru harus memahami konsep-konsep di atas dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga harus menjadi penggerak bagi budaya positif di sekolah.
dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Saya merasa lebih mampu memahami kebutuhan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar dengan lebih baik. Saya juga merasa lebih mampu mengelola kelas dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian.